103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali tiba saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah kinerja Koperasi Tabur Puja Mandiri komit dalam membantu anggota koperasi. Koperasi Tabur Puja Mandiri yang terletak di wilayah Jakarta ini, DFM Mania masih tetap eksis dalam usaha membantu anggota koperasinya melalui program simpan pinjam untuk usaha-usaha UKM mereka atau melalui program modal kita. Sekarang dikenal dengan nama program Tabur Puja, Tabungan Pundi Sejahtera. Harapannya anggota koperasi tersebut bisa menjalankan usahanya dengan baik, sejahtera, dan mandiri. Nah, DFM-nya pagi ini Nurul sudah kedatangan narasumber dengan Bapak Purwanto Niti Negoro, Ketua Koperasi Tabur Puja Mandiri Jakarta. Assalamualaikum pagi, Bapak. Assalamualaikum, Mbak Nurul. Sehat walafiat. Oke, sehat. Ini pertama kali Nurul ketemu Bapak Purwanto ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Ya, saya juga sudah lama ini. Baru kembali lagi. Baru kembali lagi ke DFM ini. Setelah berapa tahun, Pak? Waduh, cukup lama ini. Cukup lama ya, Pak ya? Gimana Pak perasaannya kembali lagi, Pak? Alhamdulillah, sehat. Yang penting kita ini yang sudah lama berkecimpung di pemberdayaan ini, ya mudah-mudahan tetap sehat walafiat, bisa dalam kondisi yang prima untuk tetap membantu rakyat atau masyarakat yang kurang mampu. Oke. Ya. Biasanya nih Pak, saya talk show-nya sama koperasi-koperasi di Jogja, di Bogor, terus di mana lagi daerah Brebes ini nih di Jakarta loh Pak. Iya betul. Deket ini memang berjuang koperasi di Jakarta, apalagi memberdayakan masyarakat Jakarta tidak agak sulit dibandingkan dengan masyarakat di daerah. Iya betul, apalagi kalau di Jakarta kan jangkauannya luas ya Pak ya. Iya. Yang sama jenisnya seperti koperasi sudah banyak, tapi koperasi Tabur Puja ini masih eksis ya Pak. Iya betul Mbak, ini alhamdulillah kita ini masih eksis dengan program modal kita, zamannya waktu itu Pak Subiakto. Kemudian kita kembali ke program Tabur Puja yang langsung dikelola oleh Koperasi Tabur Puja Mandiri. Ini koperasi ini ya langsung yang menangani program atau Tabur Puja ini. Dulu ada beberapa unit koperasi sebelumnya itu, salah satunya unit Tabur Puja. Tapi sekarang dengan Koperasi Tabur Puja Mandiri ini langsung ditangani Tabur Puja Mandiri. Jadi perhatiannya penuh untuk para anggotanya. Berarti dulunya masih dikelola sama unit-unit tertentu begitu ya Pak ya? Iya, kalau sekarang secara langsung dikelola sama koperasi, betul. Oke, DFM-nya sebenarnya kita masih ada satu narasumber lagi, ada Bapak Denny Pramadia, nanti selaku manajer umum Koperasi Tabur Puja Mandiri Jakarta. Mungkin di segmen berikutnya ya Pak ya? Iya, betul. Kita juga ada live di TikTok DFM Mania di 103,4 DFM. Kalau kalian mau join di live-nya kita, kirim-kirim pertanyaan, khususnya kalian yang warga Jakarta, boleh banget ya mampir di TikTok-nya kita. Oke, Bapak mungkin bisa dijelasin dulu terlebih dahulu terkait tema kita pagi ini. Kinerja Koperasi Tabur Puja Mandiri komit dalam membantu anggota koperasi. Ini gimana Pak kondisi Koperasi Tabur Puja Mandiri saat ini? Apakah masih tetap eksis, Pak? Pertama, kami Koperasi Tabur Puja Mandiri ini mengucapkan terima kasih Pak atas undangan wawancara ini. Kita udah lama ini lama wawancara. Sekarang dan kondisi saat ini Koperasi Tabur Puja Mandiri alhamdulillah baik-baik saja. Program modal kita mikro atau program Tabur Puja ini sekarang langsung diolah oleh Koperasi Tabur Puja Mandiri. Pembinaan dan pelayanan kepada anggota, khususnya yang ada di lapangan, anggota-anggota Posdaya, ini lebih intensif. Dan mereka juga sekarang juga lebih aktif juga. Itu yang perkembangan. Oke, baik. Bapak, ini lokasi persisnya ada di mana Pak Koperasi Tabur Puja Mandiri ini? Kalau kantor sekarang ini ada di Jalan Minangkabau 35 BC, itu dekat. Ini sebenarnya kantor ini juga sebenarnya punya gedungnya Yayasan Mandiri. Nah, tapi kita diberi kesempatan untuk memanfaatkan tempat itu untuk bisa melayani
anggota-anggota koperasi. Nah, itu di Manggarai. Di Manggarai Ya, ya, Manggarai Jalan ya. Minangkabau itu Iya, ya Pak ya? Jalan Minangkabau Manggarai. Ya. Oke. Kalau sekarang anggotanya sudah ada berapa banyak Pak yang terupdate? Sampai dengan akhir bulan Agustus, ya jumlah anggota koperasi yang tergabung dalam program Tabur Puja ini ada 4.326 anggota tersebar di 38 posdaya dan mencakup wilayah Jakarta Selatan sama Jakarta Timur. Itu yang perkembangan Oh, terakhir oke. ini. Berarti mencakup wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Pendengar kita Betul. banyak nih Pak di Iya, Jakarta iya, Selatan. iya. Berarti Iya, bisa bergabung ya Pak ya? iya, betul, silahkan. Oke, nah ini DP Money buat kalian yang stay di wilayah Jakarta, ini ada Koperasi Tabur Puja Mandiri, lokasinya ada di Jalan Minangkabau, seperti yang Ya. disebutkan oleh Bapak Purwanto. Nah Bapak, untuk programnya seperti apa di Koperasi Tabur Puja Mandiri ini? Kita sesuai dengan misinya, ini kan Koperasi Tabur Puja Mandiri ini kan melanjutkan program-programnya Yayasan Mandiri. Iya. Lebih banyak ke sosial, lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau koperasi ini ke arah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan Ekonomi anggota posdaya. Jadi mereka yang punya usaha, yang mau usaha, itu kita bantu dengan memberikan bantuan pinjaman tanpa jaminan. Dengan awalnya 2 juta. Iya. Berarti semuanya mereka yang punya usaha maupun yang masih rencana boleh ya Pak ya? Boleh. Kebetulan banget nih DP Mania pendengar kita juga banyak yang di sini yang punya usaha nih Pak. Nggak tahu apa sudah tergabung dengan Koperasi Tabur Puja Mandiri atau belum. Iya, iya. Oke. Nah, kalau untuk syaratnya ketika mau bergabung dengan koperasi, Pak Pur, itu seperti apa? Apakah mereka harus ada ketentuan domisilinya di mana, atau usahanya dalam bidang apa, atau bagaimana? Syaratnya yang utamanya masih lebih ke anggota posdaya ya, karena ini kan kita ini sosial dan tanpa jaminan. Ini kalau tidak tergabung dalam kelompok agak sulit kita mengawasinya. Jadi kita pada umumnya anggota koperasi Tabur Puja ini adalah anggota posdaya, dan di posdaya sendiri ada pengelolanya. Jadi itu dan khususnya anggota posdaya yang kita prioritaskan yang punya usaha. Khususnya juga ini anggota-anggota yang punya usaha ini kredibel, dapat dipercaya, sehingga kaitannya dengan pinjaman itu supaya disiplin bisa mengembalikan itu. Tetapi kalau lebih jelasnya mungkin Pak Denny mengenai syarat bantuan pinjaman Tabur Puja ini bisa ditanyakan ke Pak Denny, karena dia yang menguasai lapangan. Oke, baik. DP Mania ini juga kita udah kedatangan narasumber kita yang kedua, ada Bapak Denny Pramadia, Manajer Umum Koperasi Tabur Puja Mandiri Jakarta. Assalamualaikum pagi, Pak. Waalaikumsalam pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, DP Mania tadi kita udah sempat tanya-tanya nih Pak sama Bapak terkait dengan program-program yang ada di Koperasi Tabur Puja Mandiri. Nah, tadi kebetulan kita nanya tentang bagaimana caranya bergabung. Ternyata disebutkan oleh Bapak harus masuk posdaya dulu, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, itu seperti apa alurnya di posdaya ini? Mekanisme posdaya ini kalau untuk alur peminjaman, jadi mereka mesti ikut di kelompok posdaya tersebut. Nah, baru bisa direkomendasikan untuk pengajuan pinjaman ke Tabur Puja. Oke, untuk posdayanya ada berapa kelompok dan ada di mana aja? Kalau di Jakarta ada 38. Kebetulan saya yang membawahi yang di Jakarta, jadi hanya 38 pos. Tersebar di Jakarta Timur, Selatan, serta Pusat. Oh, berarti memang harus masuk posdaya dulu baru bisa ke koperasi, ikut program modal kita ini. Betul sekali. Kalau ke posdaya itu syaratnya sama aja ya Pak ya? Maksudnya kita harus punya usaha, terus apalagi kira-kira yang dibutuhkan? Betul sekali. Jadi yang pertama itu harus punya usaha. Ya, yang pertama karena kita koperasi ya, jangan lupa untuk penyetoran awal itu ada simpanan pokok dan wajib untuk menjadi anggota koperasi
baru mereka bisa terlayani untuk mendapatkan akses permodalan tersebut. Kalau untuk pinjaman pokok, simpanan pokok maksud saya dan juga simpanan wajib itu berapa, Pak? Kalau simpanan pokok itu besarannya 50.000, itu satu kali pada saat awal aja. Kalau simpanan wajib itu besarannya 10.000, itu setiap bulan dilakukan penyetoraan. Oh begitu, oke, lumayan terjangkau lah. Terjangkau. Sangat terjangkau ya Pak. Oke, Bapak Purwanto, apa maksud dari adanya program modal kita? Atau sekarang namanya istilahnya tabur puja, tabungan pundi sejahtera di koperasi. Dan sejak kapan berganti nama program ini? Program sebenarnya program tabur puja ini sudah ada sejak di Koperasi Saudara Indra tahun 2012. Nah, kemudian ada perkembangan baru di bawah Koperasi Daya Sejahtera Mandiri itu berubah menjadi modal kita waktu itu. Tapi kemudian karena kita juga ingin koperasi ini eksis dan mandiri, maka kita pisahkan unit tabur puja itu di bawah koperasi tabur puja mandiri. Nah, ini kan kaitannya dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga yang kurang mampu, khususnya anggota pusdaya, melalui pemberdayaan usaha mikro dengan memberikan pinjaman tanpa jaminan dan bunga ringan. Kemudian juga Koperasi Tabur Puja Mandiri ini ikut membantu gerakan ekonomi rakyat, ikut mengatasi kemiskinan, serta mendorong masyarakat untuk berusaha mandiri. Dan kembali lagi saya sampaikan, program ini sebetulnya merupakan rintisan program Yayasan dan Mandiri sejak tahun 2012. Oke, baik. Pak Denny, ini seperti apa perkembangannya tentang program ini sejauh ini? Sudah berjalan seperti apa? Kebetulan saya ikut membangun dan mendirikan dari awal juga ya, bisa dibilang pendiri juga ya Pak. Iya betul. Waktu itu bersama Pak Sugiarto juga. Jadi sekarang ini perkembangannya jauh, anggotanya kita itu saat ini sejumlah 4.362 yang tersebar 38 posdaya tadi. Itu jadi perkembangan dari 2012 ke 2024, 12 tahun ini sangat jauh sekali. Tadinya keanggotaannya cuma hanya 1000-an, sekarang sudah berkembang menjadi 4.000. Dan total simpanan ini yang cukup fantastis juga ya Pak. Iya. Ini simpanan yang tadi dibentuk dari pokok dan wajib tadi itu total dari seluruh anggota itu mencapai 2,3 miliar. Wow, fantastis ya. Itu dari tahun 2012 berarti sampai tahun ini. Iya. Begitu ya Pak Denny ya. Betul. Nah, manfaatnya bagi para anggota koperasi itu sendiri seperti apa jika menjadi anggota? Benefit apa yang mereka dapat? Banyak sekali. Seperti? Yang pasti itu akses permodalannya jadi lebih mudah. Ketika sudah menjadi anggota. Ketika sudah menjadi anggota tadi. Yang kedua, mereka akan mendapatkan pembinaan, di mana kita itu ada petugas lapangan yang setiap minggunya itu keliling di satu titik posdaya untuk melakukan pendampingan dan pelayanan gitu. Berarti nggak cuma permodalan tapi pendampingan juga. Betul sekali. Manfaat yang didapatkan ya DP Mania. Oke, kita ke Bapak Purwanto dulu. Yeah. Bapak tadi sempat disampaikan sama Bapak kalau programnya juga termasuk program sosial begitu ya Pak ya? Betul. Nah itu seperti apa syarat atau kriteria untuk anggota koperasi yang mendapatkan program-program seperti tadi, program sosial? Maksudnya syarat menjadi anggota? Iya. Saya kira tadi yang sudah saya sebutkan tadi, anggota posdaya, terus kemudian yang punya prioritas usaha, mau menjadi anggota koperasi, mau menjadi membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, kemudian juga anggota yang mau pinjam tadi bisa dipercaya, sehingga untuk mendukung program tabur puja tetap eksis dan jalan ini mekanisme simpan pinjam ini jalan. Pengembalian dana. Ya, pengembaliannya aman dan bisa dipercaya begitu ya Pak betul, ya. Ya. Bapak ada nggak limit atau batasan
bantuan modal yang diberikan dari koperasi kepada anggota? Untuk sementara ini kan sejak 2012 sampai 2016 itu 2 juta maksimal dengan tanpa jaminan. Tetapi kemudian tahun 2016-2017 itu kita kembangkan program yang namanya program Pundi. Nanti mungkin Pak Denny bisa menjelaskan. Program Pundi ini kita naikkan dari 2 juta untuk menjadi 5 juta tanpa jaminan. Tapi dengan catatan mereka harus punya simpanan cukup dan sudah berkali 3-4 kali pinjamannya ini lancar tanpa tunggakan. Oke. Nah, ini bagaimana Pak terkait dengan mekanisme proses bantuan dana usaha melalui tabur puja itu dijalankan dari awal, mungkin dari pengajuan ke Posdaya sampai ke koperasi hingga dananya dicairkan, itu seperti apa mekanismenya? Oh, kalau yang jelas kan ini kan melalui Posdaya ya, untuk anggota koperasi yang meminjam dari kredit di koperasi itu awalnya ya kembali lagi ke Posdaya, pengurus Posdaya itu ada punya selain pengurusnya sendiri juga ada penanggung jawab. Jadi seperti kelompok-kelompok peminjam ini di bawah penanggung jawab. Nah, awalnya yang merekrut penanggung jawab ini, kemudian penanggung jawab ini setelah merekrut 10-20 orang, mereka kemudian mensosialisasikan program tabur puja. Nah, kemudian dari anggota itu yang mau pinjam diseleksi sejak awal, dari awalnya diajukan ke penanggung jawab kemudian mengajukan ke pengurus. Begitu. Pengurus tabur puja. Pengurus seleksi lagi karena tabur puja itu areanya di RW. Jadi kan pengurus ini cukup paham persis anggota-anggota atau masyarakat di lingkungannya. Jadi ini kira-kira bisa dipercaya, ini kira-kira nanti dulu karena ada hal yang kurang bagus. Nah, makanya setelah pengurus setuju dari usulan itu diajukan ke tugas lapangan. Petugas lapangan dari koperasi. Nah, kemudian petugas lapangan diajukan ke koperasi. Ada komite di koperasi, kemudian setelah dinilai memang layak dan kira-kira visible untuk diberikan pinjaman, kita cairkan. Nah, itu yang. Berarti ada beberapa seleksi ya Pak ya? Iya, betul. Dari kelompok Posdaya pun sebenarnya sudah diseleksi, sudah diamati seperti apa, apakah memang boleh dilanjutkan atau tidak. Oke, Pak Denny, ini kan ada banyak ya Posdaya yang ada di Jakarta, tadi sempat disebutkan 38 Posdaya, berarti anggotanya juga yang terupdate tadi ada 4.000-an. Kalau melihat data anggota, kebanyakan di Jakarta itu mereka usahanya di bidang apa, Pak Denny? Kebanyakan itu kalau di kita warung kecil-kecilan sih. Oh, warung ya? Warung kecil-kecilan. Tapi kayak tukang gado-gado itu ya masuknya tukang warung kecil-kecilan juga lah. Tukang nasi uduk gitu kan, kita masih banyak. Iya benar. Mereka sulit mendapatkan akses permodalan. Oh, berarti di Jakarta memang kebanyakan pedagang-pedagang kecil, begitulah kita bilangnya ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Terus juga kalau untuk bunga per bulannya atau jasa yang dibebankan kepada UKM binaan itu seperti apa? Jadi kita beban bunga untuk anggota itu sebesar 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Iya. 1,5% per bulan. Yep. Kecil ya Pak ya? Jasa untuk kooperasinya. Ya niatnya juga kan untuk membantu pedagang kecil. Betul sekali. Oke, Bapak Purwanto, sekarang ini kan udah banyak ya Pak pesaing-pesaing selain koperasi simpan pinjam, apalagi dengan adanya pinjaman online. Sebut aja lah, selain itu ada BPR, juga bank-bank umum lainnya, itu seperti apa tanggapan Bapak menyikapi hal seperti itu? Alhamdulillah kalau anggota kita ini kan cukup banyak. Kenapa? Karena segmen sasaran kita itu jelas. Iya. Anggota Posdaya. Nah, jadi kita nggak melebar ke masyarakat umum, tapi anggota Posdaya. Jadi
eh, dengan kelompok-kelompok anggota Posdaya ini sebetulnya kita juga sudah, kalau kalau Jawa namanya kewalahan lah. Karena modal kita ini sekarang agak terbatas, sehingga kalau dengan pesaing kita tidak masalah, karena pelayanannya juga mudah, kemudian murah, dan kita melakukan jemput bola. Pelayanan petugas kita lapangan langsung datang ke Posdaya. Dan ini mereka juga sangat komit para pengurus Posdaya, karena ini bagian dari program pemberdayaan. Iya. Sehingga sangat membantu warga-warga anggota Posdaya yang dengan bantuan ini banyak usaha-usahanya yang mulai meningkat. Itu yang sehingga nggak ada masalah dengan perdayaannya. Dan terbukti kita sudah 12 tahun. Nah, iya betul. Tapi ada aja begitu ya, Pak ya, anggota. Ada. Pasti kalau yang berarti memang karena tadi segmennya jelas, pedagang-pedagang kecil begitu ya, Pak ya, karena sistemnya juga yang berbeda sama yang lain. Jadi nggak khawatir lah dengan adanya badan-badan lain yang mungkin sama sistemnya begitu ya, Pak ya. Ya, karena kita juga lebih mengumpulkan sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu asas kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi itu dulu yang kita bentuk di lingkungan Posdaya, sehingga terbentuklah kebersamaan mereka seperti keluarga lah ya. Iya betul. Jadi dengan sistem tanggung renteng ini akhirnya mereka bisa semua partisipasi warga-warga Posdaya tersebut untuk menjadi anggota Posdaya. Oke, betul. Pak Denny, ini kan tadi sempat disebutkan memang kebanyakan anggotanya ini adalah pedagang-pedagang kecil yang ada di Jakarta. Sempat juga disebutkan selain memberikan pinjaman modal, juga ada bentuk-bentuk pendampingan. Nah, kalau untuk segmennya yang seperti itu, pedagang kecil, seperti apa bentuk pendampingan dari koperasi yang biasanya dilakukan? Jadi kalau bentuk pendampingan pedagang kecil, ya kita mengarahkan selama ini mungkin bagi pedagang kecil tidak pernah tahu cara menghitung, bahkan tidak menghitung kali ya, pemasukan dan pengeluaran yang mereka lakukan gitu. Nah, dengan hadirnya kita coba mengajarkan cara memanage lah, manage keuangan mereka. Jadi apa yang mereka terima saat ini atau pendapatan mereka saat ini tidak langsung habis untuk keperluan mereka sehari-hari saja gitu. Iya. Jadi kita mengarahkan bagaimana pencatatannya, bisa tahu untung berapa, bisa tahu modal berapa, kita ajarkan seperti itu. Gitu. Itu juga berarti jadi salah satu bentuk pengawasan dari koperasi. Betul ya Pak ya. Sekali, otomatis kalau otomatis itu ya. terkontrol. Iya, tapi dengan cara yang baik begitu ya. Betul sekali. Oke. Pak Purwanto, ini kan setiap program, apalagi yang sudah berjalan lama, pasti ada kendala-kendala di lapangan. Itu seperti apa kendala-kendala ini sehubungan dengan program Tabur Puja yang sudah berjalan? Ya, karena Bapak. Ini kan program sosial dan pemberdayaan cukup banyak kendala yang dihadapi. Kita harus tetap menjaga kader-kader Posdaya ini tetap loyal terhadap koperasi. Nah, kemudian juga kendala yang lain, pengurus Posdaya khususnya juga yang mengelola Tabur Puja ini sekarang ini sudah mulai sepuh lah ya. Nah, kelihatannya kader-kader yang penerus ini agak sulit. Sulit karena mereka kan, kalau yang sesepuh ini kan kita hanya memberikan insentif atau semacam fee lah. Nah, sedangkan kalau yang muda-muda ini kan tuntutannya pasti ya lah ya. Ini yang pegawai pada umumnya. Ini yang sulit, kendala kita untuk pengembangan Tabur Puja melalui Posdaya ini. Itu yang juga yang tidak kalahnya adalah modal. Kita ini sedang mau mengembangkan program baru, tapi juga kendalanya modal kita. Kalau kita bisa saja banyak yang nawarin dari bank, tapi kan bunganya, kalau untuk program sosial ini kan berat dengan pinjaman dari bank yang bunganya cukup tinggi. Nah, itu ya. Berarti kendalanya memang di pengembangan
pengurusnya begitu, terus Ya, juga kendalanya juga salah satunya di ya, modal. ya. Oke, kita ke Pak Denny lagi. Pak Denny, ini kan kalau orang jadi anggota koperasi gitu kan, sudah mengajukan pinjaman, dapat pinjaman, sewaktu-waktu dia ingin meminjam lagi, apakah boleh? Kalau boleh, seperti apa alurnya atau syaratnya? Ingin menambah pinjaman begitulah ya Iya, istilahnya. tadi seperti yang Pak Pur bilang ya, ada Mm-mm. yang pinjaman pertama, kedua, ketiga, tadi Iya, ya udah iya betul sempat. betul. Nah, itu juga ada tingkatan-tingkatan. Jadi, kalau tabur puja awal itu pinjaman maksimal itu hanya 2 juta rupiah. Nanti ada namanya program tabur puja plus, itu pun tanpa jaminan, itu besarannya 5 juta rupiah maksimalnya. Mm-mm. Dan ada program satu lagi, itu namanya pundi, pinjaman pundi rakyat, itu sampai maksimal 25 juta rupiah. Tapi kalau untuk yang pundi, khusus pundi ini disertakan apa eh, ada persyaratan berupa jaminan yang mereka punya. Oke, karena nominal Gitu, juga lebih karena besar. nominalnya juga lebih besar. Gitu. Nah, untuk menambah pinjaman ini, apakah pinjaman yang sebelumnya harus selesai dulu atau boleh dengan syarat tertentu? Nah, kalau untuk apa pinjaman yang dilakukan kedua atau ketiga kalinya itu ya otomatis pinjaman sebelumnya harus selesai dulu dan punya track record yang baik Oh, begitu. sehingga Heeh. bisa kita bisa merekomendasikan atau mengeluarkan putusan ya ini layak diberikan pinjaman tambahan. Oh, berarti Gitu. maksudnya di sini pinjaman 1, 2, dan 3 itu boleh, tapi dengan syarat track record dari pinjaman sebelumnya baik Baik, dan betul sudah sekali. selesai. Dan sudah Baik selesai. dan sudah selesai begitu defenannya. Oke, Bapak kita sambung lagi tadi ya. Nah, ini kita ke Bapak Purwanto dulu. Untuk pendampingan usaha tadi sudah dijelaskan sebenarnya dengan Bapak Denny. Itu Hmm. apakah ada waktu-waktu tertentu dilakukan pendampingan atau sebenarnya bebas aja waktunya kapanpun? Eh, Mungkin saya sampaikan waktu kita masih langsung di bawah apa pendampingan oleh Yayasan Mandiri Koperasi itu ya. Mm-mm. Itu sejak ada Jakarta Fair itu pedagang atau kelompok-kelompok pedagang kita itu kan pasti kita tampilkan di Jakarta untuk promosi dan Iya. penjualan itu pendampingan sejak awal. Mm-mm. Tetapi sejak kemudian Jakarta pindah ke Kemayoran, kemudian juga eh, apa kurang dukungan dari untuk promosi ini sehingga kita untuk pendampingan itu pada waktu event-event tertentu. Mm-mm. Itu yang kemarin pernah juga di apa Universitas Trilogi ya, ada acara-acara gitu kita ajak mereka. Oke. Dan uh, juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny mengenai pedoman pembukuan sederhana Mm-mm. untuk itu pedagang itu. Kemudian juga kita kerjasama dengan mitra, pernah kita berdiskusi dengan mitra yang namanya Kibo Agen. Jadi semacam agen apa itu Pak Denny kemarin? Mungkin Pak Denny bisa Ya, menjelaskan yang silakan Kibo itu. Bapak. Frozen food. Frozen Agen food. frozen food Kibo. Oh, jadi kolaborasi dengan mereka gitu. Iya. Jadi Berarti kalau kalau ada anggota yang ingin usaha frozen food, kita bisa akses program Mm-mm. itu gitu loh. Dengan Oke. harga khusus pastinya. Ah, bermitra berarti ya Iya, iya. jatuhnya. Betul. Berarti kalau untuk pendampingan kepada anggota koperasi itu ketika ada event-event tertentu begitu ya Pak Iya, ya? iya betul. Dilakukan pendampingan itu. Nah ini Pak Denny, kalau misalkan anggota sudah tidak aktif, misalnya meninggal dunia atau sakit atau bahkan hilang tanpa kabar, itu seperti apa? Apakah diberikan tenggat waktu yang hilang tanpa kabar itu hingga dia dinonaktifkan dari anggota atau bagaimana? Iya, pertama-tama kita ada langkahnya ya. Mm-mm. Pertama-tama itu ya seperti yang tadi Mbak Nurul bilang itu diberikan tenggat waktu. Uh, yang pertama sekali untuk menyambangi itu ada petugasnya namanya PJ di lapangan. Yang Iya, tadi iya. Pak Pur sebut itu PJ yang bagian dari Posdaya. Lalu nanti kalau dari PJ belum berhasil naik ke pengurus Posdaya. Namun kalau pengurus Posdaya juga belum berhasil,
baru naik ke petugas lapangan dari koperasi. Mm-mm. Kalau belum berhasil juga, maka yang terakhir menggunakan tanggung renteng. Gitu. Jadi kita ada namanya simpanan yang kita himpun dari seluruh anggota. Iya. Yaitu kita ambil setiap mereka melakukan proses pencairan. Besarannya itu 2,5% dari pencairan mereka. Kita kumpulkan, kita himpun. Ketika terjadi masalah, kita rapatkan bersama, disetujui oleh Posdaya, koperasi. Nah, apabila udah mentok seperti tadi tuh, ada yang juga sakit apa ya, menetap ya, sakit apa ya, keras, sakit keras itu maksudnya sudah bisa tidak melakukan usaha lagi atau kegiatan sehari-hari pun sulit, itu pun kita bisa gunakan dari dana tanggung renteng tersebut. Oh, ini dengan Gitu. catatan mereka ini yang hilang tanpa kabar atau meninggal atau Iya. sakit itu masih ada maksudnya pinjaman, ya tunggakan, Iya, begitu ya Pak? betul sekali. Sistemnya seperti itu DP Mania. Oke. Bapak untuk RAT atau rapat anggota tahunan itu seperti apa kebijakan yang terupdate untuk anggota koperasi tabur puja mandiri? Jadi kita koperasi ini pernah sekali RAT tahun 2024 mengevaluasi tahun buku 2023. Itu kebijakan-kebijakan yang kita ambil kaitannya dengan pengembangan koperasi, yaitu kita untuk menambah modal. Jadi kalau kita dari bank kan cukup berat lah, kita harus membayar bunganya. Iya, Maka betul. kemarin disepakati dengan anggota kita menaikkan simpanan wajib per bulan. Yang sebelumnya 10.000 itu menjadi 20.000 per Juli 2024. Itu yang kita usahakan, sehingga kalau modal ini dari anggota kan lebih mudah lah. Apalagi per bulan kita dengan anggota sekian, 4.000 kita naikkan, nambah 100% kan, dari 10.000 menjadi 20.000 kan lumayan. Kemudian kebijakan lain adalah menghapus denda bagi penunggak yang memelunasi. Jadi yang kira-kira sudah lebih dari setahun menunggak, memelunasi, kita dendanya kita hapuskan. Yang penting dilunasi. Dilunasi yang penting itu. Terus jadi tadi juga kita mengembangkan yang pundi rakyat tadi, kita coba kemas lagi menjadi pundi mandiri, ya, pinjaman yang dengan jaminan. Ya tadi yang disampaikan oleh Pak Denny sekitar bisa nambah sampai 25 juta. Itu dengan jaminan. Itu sedang kita kemas, sedang kita olah supaya lebih tertib dan lebih baik lagi. Itu untuk hasil rapat anggota tahunan kemarin ya Pak? Ya, Juli betul, ya? betul. April. Berlakunya Juli. Untuk Pak Denny Pramadia, ini sekarang pengurus koperasi tabur puja mandiri ada berapa banyak Pak sekarang? Kalau pengurus ya 3, ketua, sekretaris, bendahara. Oh iya, tetap ya. Nah, itu selama menjalankan tugas ini kan sudah bertahun-tahun ya. Seperti apa suka dan dukanya? Ya, saya dari awal dukanya itu pada waktu COVID aja sih. Pas COVID, seperti apa? Seperti kena badai, khusus untuk usaha-usaha kecil, apalagi pedagang-pedagang kantin di sekolah. Karena saya kan memang juga memberikan akses permodalan buat mereka juga, kantin-kantin kampus, sehingga mereka harus tutup total selama 2 tahun. Kita harus cari pola baru kan waktu itu, supaya mereka bisa tetap bertahan hidup waktu itu, bukan mikirin angsuran lagi, bagaimana mereka bertahan hidup. Betul. Nah, waktu itu malah kita alhamdulillah juga dapat bantuan dari Damandiri berupa sembako untuk teman-teman yang terdampak. Ya kalau dibilang yang terdampak, hampir terdampak semua. Namun ada yang lebih parah lagi gitu, sehingga tidak bisa sama sekali. Kalau sekolah kan waktu itu tutup sama sekali kan. Iya, betul. Kampus tutup sama sekali. Kan PJJ waktu itu, pembelajaran jarak jauh. Itu dia, ada istilah PJJ, jadinya pembelajaran jarak jauh. Iya, benar. Nah, itu paling duka sekali, tapi sukanya juga banyak. Nah, artinya dari mana-mana itu kita jadi pada kenal seperti keluarga jadinya.
Jadi kalau kita punya masalah khususnya di bidang usaha, mereka masing-masing mereka bisa mengeluh ke temannya yang lain, mungkin dengan usahanya yang sama, mungkin bisa dapatkan solusi. Itu jadi kepuasan sih sebetulnya di diri kita kalau mereka itu bisa sampai berhasil. Apalagi saya pernah melayani satu anggota itu dari belum punya usaha apa-apa sampai sekarang itu dia sudah punya karyawan 2. Alhamdulillah ya. Gitu, dan tempat sudah punya sendiri. Nah, saya juga jadi kita merasa ada besar hati juga kan. Artinya yang dulu kita bina dari benar-benar nggak ada usaha sama sekali sampai sekarang bisa dan mampu melewati badai-badai ya seperti COVID tadi saya bilang. Iya betul ya. Karena memang kan segmennya tadi pedagang-pedagang kecil yang pada semua. saat itu rata-rata tutup. Iya betul. Akhirnya juga kita mengarahkan supaya jualan online dan sebagainya. Oke, Bapak Purwanto Nitinegoro, ini terakhir Bapak, harapan-harapan Bapak mungkin ya untuk Koperasi Tabur Puja Mandiri juga untuk anggotanya seperti apa ke depannya? Silakan Bapak. Untuk ke depan ya seperti upaya yang kita usahakan dari tadi yang termasuk kendala tadi, itu harapan kita kalau bisa ya ada tambahan modal untuk pengembangan koperasi ini. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat khususnya ekonomi keluarganya ini bisa terus berjalan sehingga bisa membantu mengurangi kemiskinan. Kemudian yang ada lain ya kita kalau bisa ya ada donatur atau investor yang membantu memberi tambahan modal dengan konsep pemberdayaan tadi. Iya. Walaupun kita sudah upayakan dengan tambahan simpanan wajib tadi, simpanan wajib anggota, tetapi masih perlu kalau ada investor yang mau membantu dengan pola misi pemberdayaan tadi. Sehingga nanti masyarakat yang dijangkau juga bisa lebih luas ya, Pak. Iya, betul. Ada tambahan dari Pak Denny? Saya rasa kalau saat ini memang kita kan momentumnya kebangkitan ya untuk pemulihan ekonomi, bukan pemulihan ekonomi lagi, kita udah hampir pulih gitu kan. Iya. Nah, tapi kenyataannya di kalangan menengah ke bawah daya belinya pun menurun gitu. Maka dari itu ya mudah-mudahan dengan tadinya ada kebijakan baru yang kita tentukan dari hasil RAT bisa meningkatkan kinerja program dari koperasi ini sehingga terus berkembang dan maju. Amin. Oke, DV Mania, itu tadi talk show kita bersama Koperasi Tabur Puja Mandiri. Terima kasih banyak untuk Bapak Purwanto Nitinegoro dan Bapak Denny Pramadya, Ketua dan Manajer Umum Koperasi Tabur Puja Mandiri Jakarta. DV Mania juga terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak. Nanti videonya boleh kalian tonton tayangan ulangnya di YouTube di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Kalau begitu Nurul yang bertugas juga kru Bapak Purwanto dan juga Bapak Denny pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.